Nah, kita, lanjutin, maksud dari sifat distribusi normal, tadi grafik selalu di atas sumbu X. Jadi tidak mungkin si grafik akan mengenai sumbu X. Jadi kalau secara gambarannya mah si gunungnya tuh ngangkang gitu, nggak kena ke tanah. Terus bentuknya simetris terhadap sumbu Y-nya pada X sama dengan mu. Kemudian memiliki modus pada X sama dengan mu sebesar 0,398 per sigma. Itu dari mana? Itu mah hasil penelitian peneliti ya, kalian terima aja hasil yang itu. Terus grafiknya mendekati sumbu X pada X sama dengan mu kurang 3 sigma dan X sama dengan mu tambah 3 sigma. Nah, maksudnya apa? Jadi si kurva ini nih, si kurva ini kan mu-nya di sini ya, pas di tengah-tengah. Nih. Nah, jarak yang pertama dari mu ke sini, ini jarak mu ditambah 1 sigma. Ini. Nah, terus jarak ke sini itu mu ditambah 2 sigma. 2 gitu ya sigmanya. Nah, dari mu sampai ke terakhir, sampai luas yang terakhir, sampai daerah yang terakhir, itu mu tambah 3 sigma. Itu dari mu ke kanan. Kalau mu ke kiri, yang ini, dia mu dikurangi 1 sigma, dan seterusnya. Makanya, grafiknya tuh ada di antara mu kurang 3 sigma, sampai mu tambah 3 sigma. Jadi di antara itu kurvanya. Nah, gimana tentang luasnya? Nanti kita akan ngomongin luas daerah di bawah kurva. Jadi luas untuk mu tambah 1 sigma itu luasnya itu 34,1%. Ini juga sama karena simetris ya. Berarti totalnya 68,2%. Nah, kalau yang ini luasnya, karena ini 34,1%, yang ini 13,5%, berarti total untuk mu tambah 2 sigma tinggal jumlahin aja. 34,13% gitu. Tambahin jadi 47,6% untuk yang dari mu ke kanan. Kalau mu ke kiri berarti tinggal kali 2 karena simetris dan seterusnya. Nanti akan dibahas maksud luas itu apa gitu. Terus sifat yang selanjutnya, kurva normal digunakan sebagai acuan pengujian. Jadi emang paling sering digunakan dalam perhitungan statistik ya. Hipotesisnya jika ukuran sampelnya tuh lebih dari 30. Jadi syarat kita bisa pakai pengujian normal tuh sampelnya tuh minimalnya tuh 30. Makanya pas karya tulis kemarin kalau ngambil statistik, yang ngambil matematik pasti disuruhnya tuh sampelnya minimal 30 gitu, nggak boleh kurang dari itu. Terus luas daerah yang dibatasi oleh sumbu X dan kurva normal sama dengan satu satuan luas. Satu satuan luas di mana? Jadi yang tadi ya, tadi kita kan sampai ke perhitungan ini ya, 47,6%. Nah, kalau dikali 2 kan, kalau kita nyari luas total segini, kalau dikali 2 kan 47,6 dikali 2 atau 47,6 tambahin 12 ya. 7 tambah 14, 5. 4 tambah 4, 8, 9, 5,2%. Nah, itu kan baru luas yang sampai 2 sigma. 2 sama 2 sigma. Kalau kita tambahin lagi sisanya, ini kan ada sisa tambahan. Nah, ada tambahan yang sisa yang 3 sigma ini kan ini luasnya 2,1 ya. Yang kanan 2,1, yang kiri 2,1. Berarti kalau ditotalin jadi 4,2 ya. Kita tambahin 4,2% menjadi 99,4%. Nah, ditambah sisa yang lain. Nah, jadi totalnya itu kan jadi 100% gitu. Nah, 100% itu sama dengan 1. Jadi, luas di bawah kurva normal itu 1 gitu totalnya. Total semuanya gitu. Itu sifat distribusi normal. Terus, kita lanjut.
ke fungsi probabilitas distribusi normal. Jadi, apa itu fungsi probabilitas distribusi normal? Jadi tujuan kita belajar di sini kan tadi kita, lumayan riweuh gitu ya, kalau kita ngitung pakai rumus yang, sudah ditemukan oleh peneliti gitu. Fungsi probabilitas distribusi normal itu akan memudahkan kita menghitung, penelitian yang berhubungan dengan distribusi normal dengan cara mengubah data yang kita dapat menjadi data bentuk baku dengan rumus Z sama dengan X kurang mu per sigma. Nah, keterangannya apa? Z itu nilai distribusi normal, X-nya tuh nilai yang dicari, mu-nya tuh rata-rata, dan sigma-nya standar deviasi. Jadi, semua data yang kita dapat, kita ubah ke dalam bentuk baku Z, bentuk baku normal, sehingga kalau bentuk bakunya udah ada, kita bakal mudah menghitung nilai distribusi normalnya. Karena si peneliti udah ngerangkum semua bentuk baku menjadi datanya tuh jadi tabel yang udah baku, nanti tabelnya saya kasih. Nah, sekarang kita fokus dulu ke mengubah, data menjadi bentuk baku ya. Nah, contoh soalnya. Nah, di sini saya, punya data di mana nilai yang akan kita cari bentuk bakunya itu adalah yang akan kita cari nilainya adalah X-nya itu sama dengan 45, yang ini akan kita cari bentuk bakunya. Nah, data 45 itu ada dalam data yang memiliki rataan 50 dan simpangan bakunya 10. Nah, kita mau nyari bentuk baku dari si 45 ini. Nah, gimana cara nyarinya? Tadi udah disebutkan, ini hasil dari peneliti ya, jadi kita terima jadi untuk mencari bentuk baku Z dari X45 itu, rumusnya adalah X kurang mu per sigma. Jadi kita tinggal masuk-masukin ke rumusnya, X-nya 45 kurang 50 per sigmanya 10. Berarti negatif 5 per 10 gitu ya. Atau negatif 0,5. Nah, ini bentuk baku dari 45 gitu. Nah, terus kalau misalnya saya punya data yang lain, masih di mu sama sigma yang sama, X-nya misal saya punya 62. Berarti bentuk bakunya misal ini Z1, ini Z2, ini X2, ini X1. Berarti Z2-nya X kurang mu per sigma gitu. Nah, berarti X-nya 62 dikurang mu-nya 50 per sigmanya 10. 62 kurang 50 kan 12, 10,2. Nah, ini Z2. Nah, ini maksudnya apa? Jadi, kalau ini kurva normal, nah, si mu kan posisinya di tengah-tengah. Ini 50 gitu. Terus si 45 di mana? 45 kan sebelah kiri ya, di sini ya. 45 yang ini untuk 62. Nah, kalau di kurva normal, dia bisa dicari ketika bentuknya itu bentuk baku. Jadi 45, 50, 62 ini diganti. 50, dia kan sebagai pusat, yaitu 0, mu-nya 0. Kenapa 0? Kan kalau 50 kali 50 per sigma, itu hasilnya pasti 0. Jadi kalau misalnya saya gambarin ulang kurvanya, di sini pusatnya menjadi 0, 45 menjadi negatif 0,5 bakunya, 62 menjadi 1,2 gitu. Jadi ini bentuk baku dari data tersebut gitu. Gitu ya. Nanti kita coba soal yang lain.